perselisihan hasil pemilu hanya otak-atik angka di ujung. Kalau MK begitu, MK ini sempit, MK ini melanjutkan MK-MK terdahulu yang merupakan bagian dari kalau tidak mahkamah kolaborasi, mahkamah keluarga, mahkamah kongkalikung yang sudah. Bunda-bunda, emak-emak, bapak-bapak yang datang biasanya bangunnya jam 10 habis subuh, tapi beliau habis subuh tidak tidur, ada yang datang gerang dari Bekasi, dari Bandung, datang ke sini untuk mengawal Bapak Anies ke MK, betul atau tidak? Ini yang kita rasakan sekarang. Kenapa KPU dari awal telah melakukan kecurangan? Semoga MK mendengar hati nurani rakyat yang datang. Ini satu hari diumumkan, mak-mak udah datang pagi, apalagi besok tanggal 28, jangan sampai telat mudah-mudah. Masalah kebangsaan, saya banyak belajar menulis dari beliau juga. Kita panggil Ustadz Rizal Fadilah padanya waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mensupport perjuangan paslon 01 juga nanti 03 dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan melalui Mahkamah Konstitusi. Pertama, kaitan dulu dengan bulan Ramadan kita ini, ya, oleh karena itu dalam kecurangan, kebatilan itu sudah digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 188, karena itu ujung dari ayat yang berkaitan dengan saum, dinyatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta sesamamu dengan cara batil, wa tudlu biha ilal hukam, sebab nanti akan dibawa ke hukum. Litakulu fariqon min amwalinas bil ismi, maka nanti akan terjadi dosa. Wa antum ta'lamun, engkau tahu itu rekayasa. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan kecurangan akan membawa ke proses hukum. Proses hukum rekayasa, akibatnya makan harta dengan cara batil, dosa. Wa antum ta'lamun, itu adalah hal yang kau ketahui. Maksudnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kasus ke MK ini akibat dari kebatilan. Kalau tidak batil tidak akan ada MK, tidak akan dibawa ke proses MK, pasti ada kebatilan. Kemudian MK ini asumsi dasarnya seperti dalam Al-Quran juga, kalau basis awal batil akan ikut dalam kebatilan. MK akan merupakan satu kesatuan berdasarkan juga aspek historis. 2014, 2019, 2024 juga nggak jauh. Ini hukum dasarnya. Wa antum ta'lamun, engkau tahu sebenarnya rekayasa seperti itu. Oleh karena itu, maka kalau saja MK punya sikap yang berbeda, berarti itu adalah monumen sejarah. Dan itu yang kita tuntut sekarang adalah monumen sejarah, bahwa dia berubah dari 2019, 2014 ataupun sebelumnya ketika MK didirikan untuk mengawal konstitusi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa MK punya kewenangan untuk menguji undang-undang dasar, untuk memutus sengketa antar lembaga, untuk membubarkan partai politik, dan untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Ini kewenangan yang sebetulnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tapi sayang Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada PHPU ditafsirkannya sempit.
disebut dengan hasil pemilu, yaitu hasil angka-angka pemilu, sehingga disebut perselisihan hasil pemilu hanya otak-atik angka di ujung. Kalau MK begitu, MK ini sempit, MK ini melanjutkan MK-MK terdahulu yang merupakan bagian dari, kalau tidak mahkamah kolaborasi, mahkamah keluarga, mahkamah kong kali kong yang sudah kita beri dan sematkan, dan itu berlaku sampai sekarang. Itu hukum umum. Maka kalau mau ada pengecualian, MK harus menafsirkan penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu luas. Luasnya apa? Satu, penafsiran sistematis. Sistematikanya apa? Harus melihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E ayat 1, yaitu pemilu di samping luber harus jujur dan adil. Itu Undang-Undang Dasar. Jadi kalau MK melakukan penafsiran sistematis, dia akan berlindung di Undang-Undang Dasar bahwa pemilu itu jujur adil. Maka MK harus menegakkan kejujuran keadilan, karena dia menjadi pengawal konstitusi. Omong kosong menjadi pengawal konstitusi kalau tidak berbasis kepada konstitusi. Sedangkan konstitusi mengajarkan, menuntut penegakan kejujuran dan keadilan. Yang kedua, penafsiran luasnya harus teleologis, harus juga sosiologis. MK harus lihat kondisi masyarakat bagaimana maunya, bukan maunya sendiri, bukan hukum dalam arti sempit. Lihat masyarakat, hukum ini buat apa? Hukum ini buat masyarakat, buat rakyat. Maka perasaan rakyat, perasaan masyarakat harus dibaca. Dan perasaan masyarakat rakyat itu adalah bahwa pemilu 2024 termasuk pilpres curang. Itu bacaan sosiologisnya. Nah, kemudian yang ketiga, penafsiran luasnya harus futuristik, harus ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu. MK itu harus memikirkan generasi muda ke depan, harus memikirkan masyarakat ke depan, melihat bangsa yang lebih bagus ke depan. Tanpa melihat ke depan, putusan itu hanya melegitimasi kebobrokan, hanya membenarkan kerusakan, bukan perbaikan. Oleh karena itu cara menafsirkannya harus futuristik, ke depan melihatnya. Maka kalau penafsirannya luas, MK bukan hanya nanti mengadili angka-angka, itu pengecut, itu sempit, itu tidak melihat ke depan, itu tidak memikirkan bangsa dan masyarakat rakyat, hanya memikirkan dirinya sendiri dengan berlindung di hukum. Jadi harus luas, dari terstruktur, sistematis, dan masif. Maka mulainya dari mana? Boleh mulainya dari Gibran yang gak sehat. Itu betul produk MK, kata Yusril. Kalau itu diangkat-angkat, sama saja MK mengadili MK. Kalau berpikir sempit, iya. Kalau berpikir luas, tidak. Gibran di sini bukan Gibran sendiri, tapi Gibran bagian daripada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu melihatnya. Dengan begitu harus dibongkar lagi Gibran ini. Betul. Sebagai awal kecurangan, MK harus mengoreksi dirinya. Jangan
Jangan hanya bicara tentang orang lain atau partai lain, dirinya sendiri harus dikoreksi oleh MK. Gibran itu adalah penyakit bangsa yang diproduk oleh MK dan menjadi sebab kecurangan, kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kesimpulannya, MK kita harapkan untuk meneliti detail mulai dari kasus sebelumnya, dari proses-proses Gibran, Sirekap ini alat manipulasi, alat kejahatan berbasis teknologi, namanya Sirekap, yang jadi si karep, kumaha karep we, gimana maunya saja, otak-atik angkanya di situ dari Sirekap. Kemudian bansos untuk membiayai kecurangan ini. Lalu apa lagi? Alibaba, si Cina pipilungan, si Cina ikut-ikutan. Masa pemilu kita yang berbasis warga negara Indonesia disetel, dikendalikan oleh Cina? Saya kira MK harus membongkar ini. Insya Allah kalau begitu kita punya harapan. Kalau tidak begitu, tidak ada harapan. MK lewat, berikutnya hak angket kita lihat juga. Itu juga harapan. Tapi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, rakyatlah yang menentukan. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyatlah yang bisa mengadili. Pengadilan rakyat. Kita skeptis dengan pengadilan-pengadilan yang ada. Rakyat berdaulatlah, pengadilan rakyat, mulai dari gelombang-gelombang datang mendukung, mensupport. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan bagi proses ini. Sirekap, Alibaba, atau juga kecurangan Gibran itu harus diberantas. Kalau tidak, Bapak Ibu, besok begini lagi, besok begini lagi. Buat apa ada pemilu? Rakyat dibohongi, rakyat dibodohi, lalu mau saja dibodohi, lalu mau saja dibohongi. Begini lagi, begini lagi. Sekarang saatnya untuk berubah. MK, ayo berani berpihak kepada rakyat, berani berpihak kepada kaidah-kaidah moral dalam hukum. Insya Allah kalau begitu rakyat mendukung. Kalau tidak, MK satu paket dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan Presiden sebagai penjahat politik di negeri ini. Maka bisa saja kita tuntut, penjarakan, adili KPU, Bawaslu, MK, dan juga Presiden Joko Widodo sebagai sumber penyakit bangsa. Nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guru kita Ustadz Rizal Fadilah yang memberikan warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. salam perubahan. Dengan ini pertama saya umumkan terima kasih kepada bunda-bunda, emak-emak, bapak-bapak yang datang. Biasanya bangunnya jam 10 habis subuh, tapi beliau habis subuh tidak tidur. Ada yang dari Tangerang, dari Bekasi, dari Bandung, datang ke sini untuk mengawal Bapak Anies ke MK. Betul atau tidak? Luar biasa bunda-bunda kita ini meninggalkan suaminya, bapak-bapak meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya dan keluarganya untuk datang ke MK. Dan satu hal, sabar bunda-bunda kita di sini sampai jam 11, jam 12 siang.
Jadi mesti bisa memasak untuk berbuat untuk keluarga, cinta negara, lebih mencintai NKRI. Bunda-bunda dan bapak-bapak semuanya, sebenarnya kami tidak perlu orasi, tapi karena di sini ada mak-mak aspirasi, mak-mak, bunda-bunda militan aliansi Anies Baswedan dan Bapak Caimin di sini, mereka datang mengawal karena mereka tahu bahwa Anies itu menang atau tidak? Menang. Itu mereka rasakan hati nurani mereka. Kenapa? Karena negara Republik Indonesia lagi tidak baik-baik. Kenapa? Kita lihat tadi ada teks yaitu bahwa kita datang ke MK adalah menindaklanjutin bahwa KPU sudah melakukan TSM terstruktur, masif dan sistematik. Dan bukan itu aja, lebih mohon maaf, lebih kurang ajar dan lebih biadab terhadap rakyat Indonesia terang-terangan. Ini yang kita rasakan sekarang. Kenapa KPU dari awal telah melakukan kecurangan? Semoga MK mendengar hati nurani rakyat yang datang. Ini satu hari diumumkan, mak-mak udah datang pagi. Apalagi besok tanggal 28, jangan sampai telat bunda-bunda. Yang kedua, masalah tentang KPU, pendaftaran. Mohon maaf, terpaksa saya menyebutkan bahwa pendaftaran Gibran dan Bapak Prabowo 02, pendaftaran tanggal 25 Oktober ditutup. Mereka daftar tanggal 27, itu pelanggaran. Kedua, syarat usia capres, presiden dan cawapres adalah 40 sampai 70. Kita lihat dengan desakan pamannya si Gibran, pamannya si Samsul memaksakan MK karena ada pamannya di sana dijadikan 35. Andaikan jadikan 35 tahun itu seharusnya berlaku tahun 2029. Tapi kita dibodoh-bodohin, kasihan ahli hukum terjebak, percuma sekolah sarjana tinggi-tinggi, sampai profesor pun dikadalin. Kasihan profesor, kasihan bunda-bunda kita ahli yang dari kampus. Ini lihat bunda-bunda kita dari kampus UI, alumni datang semuanya berbagai kampus. Mereka kasihan, miris. Kemudian lagi tentang Bapak Jokowi. Bapak Jokowi telah terang-terangan sebagai presiden rezim, dia harus netral, tapi dia ikut cawe-cawe, turun kampanye, membagikan sembako dan harga untuk menghalangi Anies. Berapa triliun bunda-bunda bapak-bapak? Berapa? 400 triliun lebih untuk menghalangi seorang Anies. Ada apa? Ada apa negara ini begitu takutnya dengan Pak Anies? Berarti Bapak Anies pilihan rakyat yang punya hati nurani dan diakui dunia internasional. Bapak Jokowi sebagai presiden, Anda turunlah secara terhormat. Kenapa? Karena Anda melakukan detik-detik terakhir, memberikan gelar terhadap keluarga Anda, memberikan gelar terhadap Pak Prabowo, sampai Prabowo dihabisin dunia internasional, sampai dibilang Prabowo Hitler. Kasihan beliau dan juga keluarganya. Negara Republik Indonesia bukan negara nepotisme. Kemudian kita dukung hak angket. Hak angket lebih penting. Yang kelima, mak-mak dan bunda-bunda hanya menuntut keadilan, bukan makan gratis, tapi sembako murah untuk generasi muda, untuk generasi yang akan datang. Betul bunda-bunda? Betul. Dan selamat berjuang. Allahu Akbar. Semoga kebenaran dan keadilan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ulfah. Kita beri aplaus dulu dong, tepuk tangan buat Ustazah. Ini negeri ini sedang sakit, jadi kita butuhkan emak-emak nih ya, ibu-ibu yang melek politik, yang luar biasa pengorbanannya. Di pundaknya bukan hanya tanggung jawab keluarga, suami dan anak-anak saja, tetapi juga seluruh rakyat negara dan bangsa Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum berlanjut ke orator berikutnya, kami ingin menyampaikan tujuan kita ke Mahkamah Konstitusi atau MK ini sebetulnya ada dua.
selain memberikan dukungan moral kepada paslon kita yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar agar tetap dalam koridor perjuangan, agar tetap semangat, agar tetap jangan menyerah. Sesungguhnya kita juga sedang memberikan dukungan. Ini khusus dari Medan ini, datang ke sini untuk ikut aksi di MK dan kalau perlu di istana besok. Pada Ibunda saya persilakan, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Salam perubahan. Salam perubahan. Kembalikan kedaulatan rakyat. Kita rebut demokrasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wahai penguasa yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Dari petani, buruh, kuli bangunan, guru, anak sekolah, semua tahu ini pemilu curang. Kau buat ini jadi negeri dongeng. Kau obrak-abrik demokrasi kami. Kau tahu kami semua marah. Gak perlu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu paling penting. Biaya pendidikan cukup mahal. Kau gak tahu selera anak kami apa. Gak usah dipikirin. Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami. Hari ini cukup sudah. Bawaslu, KPU curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu, rebut demokrasi, rebut kedaulatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang. Itu semua rekayasa. Itu semua rekayasa, kita tahu semua itu rekayasa. Kalau kita mau menang, kita harus bersatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Dia punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Dia punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Dia punya hati, tidak punya empati terhadap rakyat. Hampir 10 tahun dia menjadi pemimpin di negeri ini, tapi gak punya hati. Dia rampas isi Indonesia. Dia hanya memikirkan kekayaan untuk dinastinya. Dia bangun dinasti untuk anak cucunya. Semua yang dia kasih ke rakyat, yang semua yang dia beri itu adalah uang kita, uang rakyat. Cukup sudah. Pajak naik, BBM naik, beras naik. Kami emak-emak yang merasakan, sangat merasakan. Hari ini mari kita bersatu bersama-sama. Rebut kedaulatan rakyat, rebut demokrasi. Jangan mau dipecah belah. Buat kalian yang dibayar, kalian punya mata, buka mata hati kalian. Berapa kalian dibayar? Ini semua untuk anak cucu kita, bukan buat kita, buat generasi anak bangsa. Terima kasih sekali lagi. Salam perubahan. Rebut kedaulatan rakyat. Bersatu, berjuang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.